Tapi menurut Ko Ardo itu apa? Nah itu Kang, saya sampai tanya sama guru saya, Pak, ada yang jadi pocong nggak? Ada yang nyamar jadi pocong Iya, atau tidak? nyamar jadi pocong nggak? Bilang gitu. Nggak ada. Guru saya tuh sampai benar-benar nggak ada. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat sejatiku semua. Kembali kami hadir di hadapan sahabat-sahabat semua untuk mengetengahkan kisah-kisah misteri di luar nalar, di luar logika kita, namun menyimpan banyak hikmah di dalamnya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita telah bersama salah satu narasumber kita. Beliau nama lengkapnya adalah Ko Ardo Aditya Dinardo. Saya biasa panggil beliau Ko Ardo. Betul. Selamat malam Ko Ardo. malam. Ko Ardo, ini malam hari ini nih kita coba mengetengahkan pengalaman yang pernah dilalui oleh Ko Ardo terkait dengan pengalaman yang bersifat mistis, menegangkan, menyeramkan, atau sepertinya di luar nalar. Bisa diceritakan kok salah satunya? Tapi ini menurut saya ya, saya tidak tahu kan, di luar nalar manusia kan beda-beda ya Ustaz. Oh iya, Ya. siap. Tapi pernah saya punya pengalaman, memang waktu itu masih SMP. Zaman SMP itu kan kita aktif ikut pramuka tuh, kan? Ada namanya Projusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Oke. Kebetulan tempatnya di Cibubur. Iya. Nah, itu pas kegiatan jurit malam yang biasa kita ke pos-pos tuh, keliling Apa pos. tadi namanya? Jurit malam. Jerit Malam. Oh ya. Itu kan kita datengin pos-pos gitu kan, biasa guru-guru yang ada standby di pos-posnya itu kan, untuk ya entah itu dikasih pertanyaan atau dikasih tantangan suruh ngapain gitu kan. Biasanya. Apa itu tujuan acara jerit malam itu? Mungkin ini ya, mentalitas ya, bentuk mental supaya kita lebih berani, karena memang kegiatannya itu ya mungkin bisa dibilang juga tengah hutan ya Cibubur ya. Jadi teknisnya Kita jalan dibagi berapa grup? Pukul berapa itu? Dimulai pukul berapa? Dimulai saya kurang bukan lupa posisinya, cuma sekitar jam 1-an ya. Berarti 1-an. dini hari ya? Iya, dini hari. Lewat tengah malam ya? Lewat tengah malam, Oke. betul. Nah itu dibagi, pokoknya harus berdua, nggak boleh lebih. Gitu. Hanya 2 orang? Hanya berdua. Dan jaraknya, kalau yang satu pasangan sudah lewat, kalau pasangan berikutnya itu jauh. Jadi kira-kira pasangan ada jeda. itu, iya jedanya jauh, cukup jauh gitu. Nah kebetulan ketika saya sudah giliran saya sama teman saya, Cowok? cowok ya, memang harus nggak boleh cowok-cewek, harus cowok-cowok atau cewek-cewek gitu. Nah itu sudah melewati beberapa pos. Saya lupa ketika mau menuju pos keberapa, itu kita ngelewatin ada bangunan tua. Di Cibubur itu ada bangunan tua. Bentuknya sih kayak, saya pikir kayak gereja ya, kayak kapel gitu. Itu memang serem banget sih. Saya kalau ingat itu merinding ya. Nah, itu kita lewatin, dan dari jauh saya sama teman tuh udah ngeliat di balik pohon nih seperti ada yang putih gitu, pakai pakaian putih gitu, putih-putih. Wah itu tuh posnya tuh gitu. Teman saya udah bilang itu tuh udah deket tuh posnya. Ya udah sampein.
jarak sekitar 500-an meter, 300 lah, nggak nyampe 300 meter. Teman saya udah teriak, mungkin menghilangkan rasa takut juga ya. Permisi pak, gitu. Hilang yang putih itu, kayak mau ngumpet di bangunan tua itu, di balik pohon. Oh, di jadi balik kita pohon. udah ngelewatin bangunan tua, Oh. terus ada pohon besar. Oh. Nah di situ Oke. mending lagi deh. Iya, jadi Sosok putihnya seperti apa sih? Maksudnya berbentuk bayangan atau sosok? karena itu memang sudah gelap dan ya antara pohon dengan warna putih itu kan jelas banget kan, walaupun putihnya nggak putih yang bersih atau gimana ya, tapi ya kita tahu itu ada warna putih di situ dan lumayan kayak punggung lah gitu. Jadi ini adalah sosok yang Membelakangi, menurut kita membelakangi. Kita jadi lihatnya kayak ngeliat dari belakang gitu dia. Jadi kita melihat Ko Ardo melihat ada sosok Betul. yang membelakangi Ko Ardo menggunakan Warna putih. warna putih itu seperti gaun atau tangannya terlihat? Tidak terlihat betul-betul cuma putih, tapi kayak gimana, kita cuma ngeliat punggung aja gitu. Tapi memang agak banyak kan kalau kita melihat batang pohon gitu, terus ada warna putih yang agak lumayan Beda, banyak, itu kan beda banget kelihatan kan iya. gitu. Nah itu kita berpikir, oh itu punggungnya yang jaga pos nih guru kita gitu. Nah udah hilang tuh ceritanya kan, dipanggil kan, sih pak, hilang dia, masuk gitu. Wah ngumpet kali ini gitu, pikir gitu kan. Dikiranya guru. Iya, karena kita yakin itu pos selanjutnya. Untuk ngetes mental. Iya. Oke. Kemudian Udah makin dekat sekitar 100-an meter, teman saya sengaja kan nggak balik lagi tuh yang putih. Teman saya sengaja jalannya agak ke sebelah sana, maksudnya biar supaya bisa ngeliat dari jauh bener nggak ada gitu. Tiba-tiba begitu dia agak jauh, dia jalan duluan agak jauh, terus dia langsung diem. Saya bingung, ini kenapa anak gitu tiba-tiba diem gitu kan. Saya samperin, saya tanya, kenapa? Diem aja. Woi, lu kenapa? Terus dia jadi panik duluan gitu kan. Masih diem tuh dia, tapi mukanya langsung berubah, langsung kayak pucat, takutan gitu. Dia tuh, saya coba ngedeketin, teman-teman masih diem. Saya coba ngedeketin, tiba-tiba dia teriak langsung lari, ninggalin saya. jadi ketika dia berpindah posisi untuk melihat bayangan putih tadi, Iya. Sosok putih tadi, setelah jarak sekian meter, Dia jalan duluan kan, dia berusaha lebih Iya. duluan, itu cepet. kemudian dia diam, Dia diam. mukanya berubah pucat, seolah-olah melihat sesuatu yang Iya. menyeramkan. Iya. Dia lari, Pas saya mau deketin pohon, dia lari. Saya kan ninggalin dia kan, deketin pohonnya lagi kan. Dia lari sampai teriak. Saya juga kaget. dia teriak apa? Teriak aja, wah, udah langsung. Jadi seperti orang yang sangat ketakutan. Iya. Oke, dia lari ninggalin Ko Ardo. Ninggalin saya. Oke. Kemudian Terus habis itu udah tuh, sikat cerita, saya jalan lagi kan, jalan lanjutin gitu kan. Berarti tadi bukan kali. Mas itu udah takut banget kan. Apalagi saya sendirian ditinggalin kan. Udah bingung dah, nggak tahu kayaknya arahnya mau kemana gitu, bingung. Sampai sikat cerita sampai di pos yang selanjutnya, guru saya nanya, kok kamu sendirian? Temen kamu mana? Saya bilang tadi pas saya di dekat yang gedungan bangunan itu, dia tiba-tiba kabur. Saya bilang gitu, lari. Kita pikir ada pos di situ, karena kita ngeliat ada putih-putih di balik pohon. Lalu kita bingung, putih-putih apa maksudnya? Nggak tahu pak, soalnya pas kita deketin hilang. Nah pas saya mau deketin ke pohon ya, si teman saya ini lari. Saya bilang gitu, tapi nggak ada yang lewat ini sendirian loh, katanya gitu. Kita bingung kan, jadi terus teman saya larinya kemana? Oke, jadi seharusnya arahnya jalannya tuh menuju udah pasti ke situ. ke situ. Maksudnya sepanik-panik ke saya juga kan panik kan, jalannya agak cepat kan. Seingat saya itu tidak ada jalan lain lagi. Memang pasti harus ke pos itu.
nggak ada cabang gitu. Ketika Ko Ardo ditinggal, Ko Ardo melihat bahwa dia berjalan ke arah sana, lari ke arah sana. Lari ke arah sana. Tapi guru itu tidak melihat ada yang sampai dia pakai HT kontak. Ada yang lihat anak ini nggak, cowok lari ini gitu. Tentu nggak ada semua. Akhirnya ya mungkin gue juga mulai panik ya dengan tidak ada gitu. Mulai ada yang pakai kendaraan, pakai motor gitu nanyain, gimana ceritain ini? Ya saya ceritain. Terus tiba-tiba udah lewat berapa pos, saya akhirnya kan ditemenin sama guru tuh, karena saya sendirian gitu kan. Terus saya ngedengar monitor gitu kan, ini anaknya udah ketemu nih, udah balik. Tiba-tiba dia udah balik ke tempat camping kita gitu. Tapi udah dengan ketakutan ditanya juga, cuma kayak orang takutan nangis. Jadi dia sudah sampai lebih dulu ke tempat camp pertama. Iya. Ketika ditanya apa yang terjadi sebetulnya? Dia nggak jawab. Sampai pagi hari. Sampai pagi maksudnya pagi pun ya udah kan berusaha ditenangin, dia tidur, pagi dibangunin tanya juga dia nggak inget apa-apa. Dia nggak inget bahwa dia melihat sosok. Iya, dan pada saat udah nyampe saya yang diwawancara kan, karena dia nggak bisa ditanya apa-apa, tidak menjawab apa-apa. Saya yang ditanya sama guru-guru, tadi ngeliat apa emang? Ya saya ceritain, kita ngeliat ada putih-putih, kita pikir guru dengan pakaian putih atau jaket putih gitu kan. Di mana ngelihatnya? Pokoknya nggak jauh dari gedung, saya bilang gitu. Sampai pagi-pagi tuh saya diajak sama guru saya tuh, coba sebelah mana sih bangunannya, yang mana gitu. Bangunannya sih ada, cuma yang pohonnya itu kayaknya kok beda gitu. Beda atau tidak ada? Beda, karena nggak ada pohon, maksudnya nggak ada pohon gede yang sebesar yang bisa, maksudnya yang bisa nutupin badan orang kan. Kita begitu dia hilang gitu kan seolah-olah kayak kebalik pohon gitu. Saya merinding. Saya juga sama. Jadi sosok yang ditemui itu sosok putih yang memunggungi ya, membelakangi Ko Ardo dan temennya itu sembunyi di balik pohon yang besar. Kemudian esok harinya pohon yang besar itu tidak ada. Maksudnya bentuk pohon yang seingat saya ya, sebesar sama, itu beda, tidak sama. Dia bisa dibilang tidak ada. Iya, tidak ada. Oke. Dan yang menemui hal semacam itu hanya Ko Ardo. Hanya saya. Dan teman itu pernah bercerita lagi nggak setelah dia tidak ingat apa-apa. Setelah di sekolah apa dan lain-lain? Dia bilang tidak ingat apa-apa. Dia tidak ingat apa-apa. Tapi setelah itu dia ya seperti biasa, maksudnya normal sih. Jadi bahwa kemudian setelah melihat sosok putih-putih itu dia lari kemana? Dia tidak tahu. Oke. Tapi menurut Ko Ardo itu apa? Nah itu Bang, saya sampai tanya sama guru saya, Pak, ada yang jadi pocong nggak? Ada yang nyamar jadi pocong atau tidak? tidak? Yang nyamar jadi pocong nggak? Nggak ada. Guru saya tuh sampai benar-benar nggak ada. Mereka ya, saya pada saat itu ya, entah itu mereka juga masih berbohong atau gimana, saya kan tidak tahu juga ya kan. Tapi mereka seperti berusaha meyakinkan saya bahwa emang nggak ada. Tidak ada skenario untuk menakut-nakuti seperti itu. Berarti bisa dibilang itu makhluk astral ya. Yang Ko Ardo lihat itu. Jadi sosok penampakan betul. Dengan putih-putih itu yang memunggungi. Tapi hanya itu ya, artinya dia lalu menghilang ya. Kemudian dia tidak menampakkan wajahnya dan sebagainya. Enggak. Oke. Baik. Kisah mistis di alam terbuka semacam ini memang kerap sekali kita dengar ya. Apalagi mungkin itu tahun berapa itu terjadinya? Saya SMP itu mungkin sekitar 2008 berarti 2009 di bumi perkemahan ya. Iya. Berarti. Baik, sahabat-sahabat Jejakku, dimanapun sahabat-sahabat berada, baru saja kita sama-sama dengar cerita mistis terkait makhluk gaib atau makhluk halus yang dilihat oleh Ko Ardo dan temannya ketika menjalani perkemahan Sabtu Minggu
Apapun itu, yang jelas saya yakin bahwa tidak mengganggu. Kenapa tidak mengganggu? Karena hanya menampakkan diri. Namun rasa takut kita yang luar biasa terhadap view atau penampakan semacam itu memberikan asumsi yang kalau orang sekarang mungkin bilangnya overthinking ya. Iya. Padahal ya sejatinya kalau secara kasat mata ya hanya menampakkan diri. Ya dia tidak tertawa atau dia menghampiri atau dia mencekik dan lain sebagainya. Kita sama-sama mempercayai bahwa hal alam gaib itu ada, dan tentunya alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang biasa kita sebut makhluk halus juga ada. Namun kita juga percaya bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk pilihan Tuhan yang mulia dan lebih mulia daripada mereka, tanpa menafikan keberadaan mereka, tanpa kita juga mengusik ataupun mengganggu mereka. Jadi seyogianya memang kita tetap sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan tidak memiliki rasa ketakutan yang berlebihan terhadap hal semacam itu, karena barangkali dari banyak pengalaman yang diceritakan, yang dilakukan oleh mereka hanyalah menampakkan diri, tidak lebih dari itu. Baik, terima kasih Ko Ardo atas waktu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami, tim Wijaku dan juga sahabat-sahabat Wijaku dimanapun berada. Sampai jumpa di pengalaman mistis yang lain. Saya tidak berharap. Terima kasih sahabat-sahabat Wijaku semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.